Lalu bagaimana pemirsa mengenai proses penghitungan suara pemilu 2024? Kami sudah tersambung bersama dengan rekan kami, Kristanti Yosefa, langsung dari kantor KPU RI. Kristanti, ada update terbaru apa yang mungkin bisa disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum? Baik Vena, Ana dan juga pemirsa, hingga saat ini proses penghitungan suara masih tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dan berdasarkan data terbaru hingga saat ini pemirsa sudah ada sekitar 41,01% surat suara yang masuk ke dalam sistem KPU, yang mana ini berarti sudah ada 337.000 TPS yang sudah terhimpun datanya ke KPU dari total sekitar 823.000 TPS yang ada. Adapun perolehan suara, Vena, Ana dan juga pemirsa, hingga saat ini memang masih diungguli oleh paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sekitar 56,11% atau sekitar 12 juta suara. Dan kemudian di posisi kedua ada paslon 01, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,55% atau sekitar 5 juta suara. Dan di posisi yang ketiga ada paslon nomor urut 03, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara ini 19,34% atau sekitar 4 juta suara. Perlu diketahui pemirsa bahwa ini bukan merupakan data final, ini masih data yang masih dalam proses penghimpunan oleh KPU, mengingat memang masih ada sekitar 41,01% saja data yang masuk. Dan berdasarkan aturan ini memang proses penghitungan berlangsung mulai sejak kemarin 14 Februari hingga saat ini 15 Februari 2024. Akan tetapi pemirsa, ini merupakan data yang dihimpun oleh KPU di Sirekap, namun proses rekapitulasi tetap akan berlangsung pemirsa dalam waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 35 hari maksimal sejak proses pemungutan suara berlangsung atau sekitar 20 Maret 2024. Mengingat memang proses rekapitulasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena memang menggunakan proses berjenjang mulai dari tingkat TPS kemudian naik ke tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nanti pusat. Adapun pemirsa, pihak dari KPU terkait dengan ratusan TPS yang berdampak akibat adanya bencana alam, pihak KPU juga sudah menyatakan bahwa akan ada dilakukan pemilu susulan. Meskipun ini memang masih belum diketahui kapan tanggal pastinya, mengingat juga KPU masih tengah melakukan pembahasan terkait dengan hal ini. Namun nanti sekitar pukul 2 siang, pihak KPU bersama dengan Bawaslu akan melakukan konferensi pers dan kita akan tunggu seperti apa perkembangan atau update terbaru dari KPU dan Bawaslu. Apakah sudah ada nantinya keputusan terkait kapan pemilu susulan akan berlangsung. Dan juga pemirsa, bagi Anda di rumah, Anda dapat ikut mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, mengingat sudah ada website atau laman resmi yang dimiliki oleh KPU, yakni Sirekap. Anda dapat melihat karena ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh KPU untuk menyediakan keterbukaan informasi kepada publik. Dan pemirsa, Anda juga dapat melihat atau mencocokkan data yang ada di Sirekap atau laman resmi KPU ini dengan form C hasil yang sudah diunggah oleh pihak KPPS di TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia. Sementara demikian, Vena dan Ana, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Kristanti Yosefa dari kantor KPU RI.